Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Pertama-tama mari kita ucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan karunia-Nya kita telah diberikan kesehatan yang melimpah hingga saat ini. Perkenalkan, saya atas nama Agnesia Rista Putri dengan NIM 519011038 dari kelas reguler angkatan 2019, jurusan farmasi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Pak Beni Leonard Enrico PSkom MT selaku dosen mata kuliah Statistik dan Komputasi. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang aplikasi yang digunakan untuk menganalisis data. Aplikasi yang saya gunakan untuk menyelesaikan tugas ini yaitu JASP. Setelah menginstal aplikasi JASP, lalu kita buka aplikasi tersebut. Setelah itu, masukkan data yang akan dianalisis. Kemudian pastikan semua dalam bentuk scale. Lalu masuk ke model regression dan pilih linear regression. Setelah itu pindahkan length atau tinggi bayi ke dependent variable. Dan pindahkan yang lainnya ke covariates. Masuk ke statistik, yaitu mencentang estimates, model fit, R-squared change, collinearity diagnostics. Setelah itu di residuals kita mencentang Darwin-Watson. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke bagian deskripsi tugas. Tugas ini bertujuan untuk mempengaruhi pengaruh berat bayi dalam kurung kilogram dalam kurung X1, lingkar kepala dalam kurung X2, kehamilan dalam kurung minggu dalam kurung X3, usia ibu dalam kurung X4, jumlah batang rokok yang dihisap ibu per hari dalam kurung X5, tinggi ibu dalam sentimeter dalam kurung X6, berat badan ibu sebelum hamil dalam kurung kilogram dalam kurung X7, usia ayah dalam kurung X8, masa studi ayah dalam kurung X9, jumlah batang rokok yang dihisap ayah per hari dalam kurung X10, tinggi ayah dalam sentimeter dalam kurung X11 terhadap tinggi bayi sentimeter dalam kurung Y. Data tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut. Yang kedua, analisis regresi linier berganda. Regresi linier terbagi menjadi regresi linier sederhana dan regresi linier berganda. Regresi linier merupakan suatu algoritma yang digunakan untuk menelusuri pola hubungan antara variabel terikat atau dependen dengan atau dua lebih variabel bebas atau independen. Menurut Uyanik dan Guler tahun 2013. Sehingga untuk melakukan prediksi pada tinggi bayi dalam kurung Y di atas diperlukan analisis regresi linier berganda dikarenakan jumlah prediktor lebih dari satu variabel. Yang ketiga, analisis regresi linier berganda. Yang pertama, uji asumsi klasik. Pada pengujian ini terdiri dari uji normalitas, uji multikoliniaritas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi. Syarat untuk mendapatkan model regresi yang baik adalah distribusi datanya normal atau mendekati normal. Jika data tidak terdistribusi normal, maka perlu dilakukan transformasi data terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya model regresi yang baik adalah model regresi yang tidak terjadi multi
koliniaritas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Yang selanjutnya A. Uji normalitas. Uji normalitas adalah uji yang digunakan untuk mengetahui apakah sebuah data berdistribusi normal atau untuk model asumsi regresinya. Dasar pengambilan keputusan uji normalitas dengan grafik Kiki-plot yaitu data yang dikatakan normal apabila data menyebar di sekitar garis diagonal, dan sebaliknya data dikatakan tidak berdistribusi normal apabila data menyebar jauh dari arah garis atau tidak mengikuti garis diagonal. Hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel berikut. Dapat dilihat dari tabel berikut, dapat disimpulkan bahwa data ini berdistribusi normal dikarenakan data menyebar di sekitar garis atau mengikuti garis diagonalnya. B. Uji multikoliniaritas. Multikoliniaritas menunjukkan adanya korelasi atau hubungan yang kuat antar variabel bebas dan dalam model regresi. Variabel bebas dalam model regresi yaitu pendeteksian atau tidaknya multikoliniaritas yang dilakukan dengan melihat nilai tolerance dan nilai VIF. Apabila nilai tolerance lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF lebih kecil dari 10, maka model regresi bebas dari multikoliniaritas, begitupun sebaliknya. Uji multikoliniaritas dapat dilihat pada tabel berikut. Dari tabel yang tadi diperlihatkan dapat disimpulkan bahwa data tersebut menunjukkan bebas dari multikoliniaritas karena nilai toleransinya lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF-nya lebih kecil dari 10. C. Uji heteroskedastisitas. Salah satu asumsi yang harus dipenuhi agar model bersifat BLEU atau Best Linear Unbiased Estimator adalah harus terdapat varians yang sama dari setiap errornya atau homokedastisitas. Ada beberapa cara untuk mendeteksi adanya gejala heteroskedastisitas, diantaranya menggunakan grafik residual versus predicted. Apabila data dalam grafik menyebar dan tidak membentuk pola, maka data diasumsikan tidak mengandung gejala heteroskedastisitas. Berikut grafik residual versus predicted dari data tersebut. Dari tabel yang barusan diperlihatkan dapat disimpulkan bahwa data tersebut tidak mengandung heteroskedastisitas karena dalam grafik data tidak menyebar dan tidak membentuk pola. D. Uji autokorelasi. Yang pertama, kriteria pengambilan keputusan. Jika nilai p-value lebih besar dari 0,05, maka data tidak mengalami gejala autokorelasi. Sedangkan jika nilai p-value lebih kecil dari 0,05, maka data mengalami gejala autokorelasi. Berikut tabel dari uji autokorelasi. Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa data tersebut mengalami nilai p-value lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data tidak mengalami gejala autokorelasi. Selanjutnya yang kedua, model regresi linear berganda dapat dilihat pada tabel berikut. Berdasarkan tabel di atas, maka diperoleh persamaan linear berganda sebagai berikut.
yaitu Y sama dengan 51,333 ditambah 0,194 ditambah 1,168 ditambah 0,151 ditambah 0,509 ditambah 0,060 dikurang 0,020 ditambah 0,136 dikurang 0,028 dikurang 0,020 dikurang 0,010 ditambah 0,16 ditambah 0,003. A. Konstanta bernilai 53,636 yang berarti jika tidak ada perubahan variabel berat bayi atau birth weight, lingkar kepala atau heart rate, kehamilan atau gestation, usia ibu atau age, jumlah batang rokok yang dikonsumsi ibu setiap hari atau MNOCIH, tinggi ibu atau height, berat badan ibu sebelum hamil, usia ayah atau age, masa studi ayah, jumlah batang rokok yang dikonsumsi ayah setiap hari atau nosing, tinggi ayah atau height. Maka tinggi bayi atau length akan tetap, yaitu sebesar 53,636. B. Koefisien regresi setiap variabel menyatakan bahwa sesama variabel meningkat sebesar satu satuan, maka menurunkan tinggi bayi atau length. Begitupun sebaiknya apabila sesama variabel menurunkan sebesar satu satuan, maka akan meningkatkan tinggi bayi atau length. Selanjutnya yang ketiga, pembukaan hipotesis. A. Uji F simultan. Setelah semua syarat untuk ditelitinya suatu model regresi terpenuhi semua, maka langkah selanjutnya untuk mengetahui diterima atau tidaknya hipotesis yang diajukan yaitu dengan melakukan uji simultan atau uji F dan uji signifikansi atau uji T. Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel bebas berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat. Sedangkan uji T dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel bebas secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Uji F simultan dapat dilihat pada tabel berikut. Dari tabel berikut dapat disimpulkan bahwa nilai signifikansi lebih kecil dari 0,001, di mana 0,01 lebih kecil dari 0,5, sehingga variabel dikatakan bebas. B. Uji T parsial. H0 variabel independen secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Berikutnya H alfa variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Uji T parsial dapat dilihat pada tabel berikut. Dari tabel berikut, dari tabel yang diperlihatkan tadi dapat disimpulkan bahwa semua variabel memiliki nilai signifikan karena lebih besar dari 0,05 sehingga diterima secara parsial. C. Koefisien determinasi atau R squared. Koefisien determinasi atau R squared digunakan untuk mengukur ketepatan yang baik dari analisis regresi berganda R squared. Mendekati 1, maka akan dapat dikatakan semakin kuat kemampuan variabel bebas pada model regresi tersebut dalam menerangkan variasi variabel berikutnya. Sebaliknya, jika R squared mendekati 0, maka semakin lemah variabel bebas menerangkan variabel terikat. Adapun hasil pengujian data yaitu sebagai
yaitu dapat diperlihatkan pada tabel berikut. Dari tabel yang diperlihatkan tadi dapat disimpulkan bahwa nilai R² adalah 0,693. Hal ini menunjukkan bahwa sebesar 69,3% tinggi bayi dipengaruhi oleh semua variabel independen. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Adapun kesimpulan pada analisis data kali ini yaitu pada uji asumsi klasik, yang pertama pada uji normalitas bahwa yang kita teliti berdistribusi normal. Pada uji multikolinearitas, data tersebut tidak mengandung gejala multikol. Pada uji heteroskedastisitas, data tersebut tidak mengandung gejala heteroskedastisitas. Pada uji autokorelasi pun data tersebut tidak mengalami gejala autokorelasi, sehingga pada uji asumsi klasik ini data diperoleh benar. Sedangkan pada uji F simultan dan R², nilai data sebesar 69,3% dari 100%, maka sisanya 30,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti pada data ini. Demikian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.